menyelami ajaran Krishna dalam kitab Bhagavad Gita dan spiritualitas manusia langit. Konteks dan signifikansi pembahasan Krishna. Pembahasan kali ini mengupas secara mendalam sosok Krishna, tokoh mitologis dan spiritual yang sangat berpengaruh dalam tradisi Hindu dan berbagai kepercayaan lain, termasuk beberapa aliran dalam Islam dan Bahai. Dalam konteks kajian spiritualitas, Krishna termasuk dalam kategori manusia langit, istilah yang digunakan untuk merujuk pada sosok-sosok besar berpengaruh spiritual dan mistis, seperti para nabi dan tokoh mitologis. Krishna dikenal sebagai inkarnasi Wisnu, salah satu dewa Trimurti yang menjadi representasi dari daya memelihara alam semesta. Kajian ini tidak hanya menitik beratkan pada cerita dan mitos seputar Krishna, tetapi juga ajaran-ajaran esoterik dan filsafat yang terkandung dalam kitab suci Hindu, yaitu Bhagavad Gita. Ajaran Krishna sangat relevan untuk refleksi spiritual kontemporer, khususnya dalam menyeimbangkan dimensi aktivitas sosial dan spiritual, serta menyikapi pergolakan batin manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia langit, tokoh spiritual, atau para nabi yang dianggap memiliki kedudukan sakral, inkarnasi atau Wisnu, manifestasi Tuhan yang turun ke dunia dalam bentuk tertentu. Bhagavad Gita, teks suci Hindu berisi dialog antara Krishna dan Arjuna tentang kewajiban, spiritualitas, dan kehidupan sosok Krishna, legenda, filosofi, dan representasi visual. Krishna dikenal luas melalui epos Mahabharata dan berbagai tradisi lokal di India dan Nusantara. Beberapa poin penting mengenai Krishna, asal kata dan arti. Krishna berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gelap atau hitam. Meskipun secara visual digambarkan berkulit biru matang India atau hitam wayang Jawa, bahkan hijau wayang Bali, ini merupakan simbolisme esoterik yang menghubungkan warna dengan filosofi spiritual. Visualisasi, Krishna digambarkan ceria, murah senyum, dan tidak serius, yang merupakan kebalikan dari inkarnasi Wisnu sebelumnya, Rama, yang serius dan taat aturan. Krishna seringkali digambarkan dengan seruling dan hiasan bulu merah. Perbedaan gaya dalam cerita Ramayana dan Mahabharata, Rama adalah sosok yang taat aturan dan serius melawan Rahwana yang melanggar aturan. Sedangkan Krishna menghadapi musuh seperti Duryodhana yang sangat pintar memanfaatkan aturan, sehingga Krishna menggunakan pendekatan yang lebih licik dan fleksibel. Krishna bukan hanya tokoh mitologis, tapi juga simbol spiritual yang mengajarkan keseimbangan antara dinamika aturan dan kebijaksanaan real di dunia. Dalam Islam, aliran tertentu menganggap Krishna sebagai nabi, dan dalam Bahai, Krishna dianggap keturunan dari Nabi Ibrahim, menunjukkan hubungan lintas tradisi, keagamaan, sejarah, dan konteks geografis. Kerajaan dan keluarga Krishna. Krishna dilahirkan dari pasangan Basudeva atau Vasudev dan Dewaki di kerajaan Mathura yang berdekatan dengan pusat-pusat penting kerajaan lain seperti Indraprastha dan Hastinapura. Beberapa fakta penting meliputi ayah Krishna, Basudeva, dipenjara oleh paman Krishna, Kamsa yang takut pada ramalan kelahiran anak ke-8 yang akan menggulingkannya. Krishna diasuh oleh Yashoda, seorang pengasuh dari desa Vrindavan, yang membentuk masa kecil Krishna dengan cerita-cerita
penuh keajaiban. Usianya sekitar 125 tahun, dan saat terjadi perang, Bharatayuddha usianya kurang lebih 89 tahun. Setelah dewasa, Krishna memimpin kerajaan Dwaraka, sekaligus berperan penting membantu Pandawa dalam perang Bharatayuddha. Kerajaan Hastinapura dipandang sebagai negara federasi maju pada zamannya, mirip dengan peran Majapahit di Nusantara. Keturunan dan hubungan dengan tokoh penting lainnya seperti Bima dan Gatotkaca menghubungkan mitologi India dengan budaya Jawa. Ajaran Bhagavad Gita, esensi dan metode meditatif. Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata yang berisi dialog spiritual antara Krishna dan Arjuna sebelum perang besar dimulai. Ajaran Krishna yang disorot dalam pembahasan ini meliputi dokumen meditatif Gita, bukan sekadar narasi, melainkan ajaran yang harus direnungkan mendalam melalui kontemplasi, refleksi, dan meditasi, agar maknanya dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dialog spiritual. Pertempuran Arjuna dan Krishna adalah metafora untuk perang batin melawan hawa nafsu, ketakutan, dan keraguan. Relevansi universal. Ajaran ini mengajarkan prinsip universal yang bisa diaplikasikan dalam berbagai agama, termasuk Islam dan Kristen. Poin penting adalah sikap tidak terikat pada hasil, fokus pada tugas, dan pemahaman bahwa suka duka bersifat sementara dan eksternal. 3 tipe manusia menurut Krishna: lamban, aktif, dan cerdas. Krishna membagi manusia menjadi 3 kategori berdasarkan perilaku dan spiritualitas mereka. Manusia malas atau lazy, cenderung lamban, menunda-nunda, tidak produktif. Manusia aktif atau aktif, energik dan semangat, tapi terkadang berlebihan atau tanpa arah pasti. Manusia cerdas atau intelijen, tidak hanya pintar, tapi mampu mengelola aktivitasnya dengan baik, memiliki kejernihan pikiran. Pesan Krishna adalah agar manusia tidak hanya aktif atau cerdas secara teoritis, tetapi harus menggabungkan keduanya dan mengatasi kemalasan untuk mencapai kesempurnaan. 4 jalan menuju Tuhan: Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga. Krishna mengajarkan 4 jalur spiritual yang dapat dipilih manusia sesuai kondisi dan karakter. Jnana Yoga, jalur pengetahuan dan refleksi atau makrifat, menekankan pemahaman intelektual dan kebijaksanaan. Bhakti Yoga, jalur cinta dan pengabdian sepenuh hati tanpa syarat kepada Tuhan. Karma Yoga, jalur pengabdian melalui tindakan dan tugas tanpa mengharap hasil, penuh ikhlas. Raja Yoga, jalur meditasi dan pengendalian diri, biasanya melalui praktik uzlah. Pemilihan jalur harus sesuai dengan karakter dan kapasitas individu untuk optimalisasi perjalanan spiritual. Praktik spiritual tidak bisa dipisah dari aktivitas sosial dan hubungan kemanusiaan. Konsep kewajiban dan dharma menjalankan peran sesuai kapasitas. Ajaran Krishna menekankan pentingnya menjalankan kewajiban atau dharma sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing individu, tanpa harus memasuki ranah yang bukan urusan kita. Menjalankan tugas sendiri dengan baik lebih baik daripada menjalankan tugas orang lain dengan sempurna. Setiap manusia memiliki potensi
dan peran unik dalam tatanan sosial dan spiritual. Misalnya, mahasiswa kewajibannya belajar, dosen mengajar, dan petani bertani. Jika melangkahi fungsi masing-masing, ini bisa menimbulkan kekacauan dan kegelisahan, sikap terhadap perasaan dan pengaruh eksternal. Krishna mengingatkan bahwa segala suka duka dan perasaan cemas ataupun gembira bersifat sementara dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan serta indera. Rasa gelisah, risau, dan ketakutan muncul karena ketergantungan pada hal-hal eksternal yang berubah-ubah. Oleh karenanya, manusia diajarkan untuk tidak terlalu terikat pada kondisi eksternal dan mencari ketenangan batin dengan menghubungkan diri kepada Tuhan. Sikap positif dan pengendalian emosi sangat dianjurkan. Modus hidup yang dianjurkan saling mempersembahkan dan kerendahan hati. Konsep penting lain yang disampaikan adalah nilai mempersembahkan bukan hanya menyembah sebagai sikap hidup dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Mempersembahkan berarti memberi tanpa pamrih, bekerja dan berbuat baik dengan niat ikhlas kepada Tuhan. Sikap kerendahan hati adalah kunci agar seseorang dapat terus berkembang dan tidak terjebak dalam kesombongan dan merasa paling benar. Kerendahan hati memungkinkan pembelajaran dari para ahli dan orang bijak. Ciri-ciri manusia sempurna. Menurut Krishna, manusia sempurna adalah mereka yang bebas dari rasa sombong dan keterikatan duniawi, memandang suka dan duka dengan sikap sama rata, menerima kehidupan apa adanya, selalu merasa puas dan bersyukur atas pemberian Tuhan yang bisa berupa kesenangan maupun ujian. Pikiran jernih, tidak terpengaruh oleh pujian ataupun cacian, dan hidup dalam kesadaran penuh kepada Tuhan. Prinsip praktis lain mengelola ambisi, kemarahan, dan hawa nafsu. Krishna mengingatkan agar manusia berhati-hati terhadap 3 musuh utama, spiritual, ambisi, dan hasrat berlebihan, yang membuat seseorang serakah. Kemarahan, sumber kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Hawa nafsu, yang menciptakan ketidakseimbangan dan kehancuran diri. Mengendalikan ketiganya sangat penting untuk meraih kedamaian batin dan kesempurnaan hidup.